Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, Bu Vera akan menyampaikan materi tentang batik jumputan. Batik jumputan adalah produk batik tekstil jumputan, merupakan salah satu unggulan yang digemari masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya, proses pembuatan kain jumputan dan batik adalah sama, yaitu dengan menggunakan teknik pewarna rintang. Jadi yang menghalangi antara warna satu dengan yang lain itu adalah ikatan. Ya. Next. Pengertian batik jumputan. Jumputan adalah nama sebuah karya seni yang dibuat pada kain celup ikat. Kerajinan ini dihasilkan oleh daerah yang tersebar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Celup ikat atau jumputan sudah sejak lama menjadi produk unggulan kerajinan masyarakat. Berbagai produk tekstil kerajinan Nusantara, salah satunya adalah celup ikat atau jumputan. Hasil kain celup ikat ini pada umumnya digunakan sebagai bahan sandang, bisa digunakan sebagai pakaian sehari-hari atau pakaian kantor dan lain sebagainya. Untuk macam alat bantu meliputi tali rafia, karet gelang, benang nilon, jarum, kuas, kelereng, dan ember. Jadi untuk macam alat bantu di sini seperti rafia, kita cari yang kedap air supaya nanti warnanya tidak masuk di dalam kain. Jadi fungsinya untuk menghalangi warna. Next. Bahan dasar membuat kain celup ikat atau jumputan. Jadi bisa membedakan ya anak-anak ya, bahan dan alat. Jadi untuk alat itu yang membantu untuk bahan dasar ini seperti kain mori, kain katun, primissima, kemudian prima, santung, blaco, dan sutra. Untuk kain ada macam jenisnya seperti kain katun, primissima atau primissima itu kualitas halus, seperti blaco itu kualitas kasar, dan sutra itu terbuat dari ulat sutra, jadi kualitas yang halus ya. Kemudian bahan pewarna seperti zat pewarna alam, ada zat pewarna kimia. Jadi ada dua zat pewarna alam, misalnya dari tumbuhan yang diambil dari akar, kulit, daun, bunga, dan buah. Jadi masih memerlukan proses perebusan, pengeringan, seperti itu. Kemudian untuk zat pewarna kimia atau sintetis meliputi naptol, direk, reaktif, rapid, indigo, kemudian pigmen, ada juga pengunci warna, itu water glass. Jadi water glass ini fungsinya untuk fiksasi. Next. Proses pengikatan dengan bagian-bagian kain disebut nali. Bagian-bagian tertentu yang memerlukan jumlah pewarnaan sedikit perlu dilakukan coletan. Colet adalah membubuhkan warna dengan alat bantu berupa kuas atau jegul pada bagian bidang yang diinginkan saja tanpa harus mencelup seluruh kain. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu supaya menghasilkan warna tambahan. Next. Kain batik jumputan merupakan kain yang dihasilkan dari kombinasi proses batik dan proses jumputan dengan sistem rintang. Jadi ini rintang tadi sudah Bu Vera jelaskan, yang menghalangi warna yaitu adalah tali. Pada batik tulis digunakan lilin atau malam sebagai perintang warna, sedangkan pada jumputan yang digunakan adalah bahan perintang tali, benang atau sejenisnya yang kedap air untuk mendapatkan corak atau motif tertentu pada bidang kain. Sejarah celup ikat jumputan, yaitu teknik celup ikat, diperkirakan berasal dari Tiongkok, Cina. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai peninggalan yang diketahui bahwa teknik celup ikat telah digunakan pada masa dinasti Tang. Berkembang ke wilayah India, kemudian menyebar ke Asia Tenggara sampai ke Afrika dan Jepang. Di Jepang, teknik tersebut dimanfaatkan untuk menghias kain sutra sebagai busana kaum bangsawan.
Jadi seperti ini ya, dan para pendeta. Dan mulai berkembang menggunakan serat kapas untuk menghasilkan kain katun. Kemudian di Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah daerahnya menghasilkan kain celup ikat yang sangat menonjol. Setiap daerah memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri untuk menggunakan teknik celup ikat. Seperti di Palembang, kain ragam hias celup ikat disebut pelangi atau cinde. Untuk motif batik pelangi atau cinde di sini warnanya pun juga beragam dan motifnya banyak tumpalnya juga. Di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, kain dengan teknik ini disebut sasirangan. Jadi motif ini lebih ke motif geometris. Di Jawa Tengah, pembuatan kain celup ikat dikenal dengan nama tritik. Tritik di sini untuk motif tritik sudah banyak dikenal di wilayah Surakarta, Yogyakarta. Biasa di sini digunakan untuk pesta pernikahan atau basahan ya anak-anak ya biasanya. Motif batik celup ikat atau jumputan, desain pada kain batik celup ikat terdiri atas desain batik dan desain jumputan. Untuk mempermudah proses perintangan, penerapan desain batik terlebih dahulu dilakukan daripada proses pengikatan. Untuk batik jumputan berfungsi sebagai desain pokok dan pelengkap. Penempatan motif pokok ditentukan posisinya terlebih dahulu, kemudian motif pelengkapnya. Macam cara membuat ikatan batik jumputan. Yang pertama, dengan cara mengisi kelereng atau mote untuk menghasilkan motif, kemudian dengan cara mengisi uang logam, kemudian dengan cara menjelujur menggunakan jarum dan benang, kenur atau nilon untuk menghasilkan motif sesuai desainnya. Dan yang keempat, dengan cara melipat kain secara memanjang. Kemudian dengan cara melipat kain membentuk segitiga atau biasa disebut dengan teknik shibori. Nah, untuk contohnya ada beberapa contoh untuk teknik shibori bisa dilihat untuk gambar bentuk ikatan segitiga itu biasanya untuk motif shibori, dan untuk menjelujur ada garis-garisnya yaitu ya. Kemudian ada yang menggunakan kelereng. Next. Untuk teknik pembuatan batik jumputan. Yang pertama, menyiapkan kain mori yang sudah dibasahi supaya warna tidak belang-belang. Karena untuk kain biasanya yang masih baru ya anak-anak ya, itu masih ada pati kanjinya, maka harus dibasahi dulu supaya warnanya nanti merata atau tidak belang-belang. Kemudian menentukan pola motif dasar jumputan. Jadi kalian tentukan desainnya dulu. Kemudian pengikatan bagian-bagian pola menggunakan tali rafia atau karet gelang sampai kedap air. Kemudian proses pewarnaan dengan cara dicelup atau dicolet menggunakan kuas atau jegul. Untuk jegul ini biasanya terbuat dari spon atau kayu untuk pegangannya. Kemudian difiksasi menggunakan water glass supaya warna tidak luntur. Selanjutnya dikeringkan dan dicuci. Untuk hasilnya bisa dilihat setelah dicuci kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Di sini untuk hasil karya dari anak-anak kelas 7 yang sekarang sudah naik kelas 8. Terima kasih. Mungkin itu dulu penjelasan dari Bu Vera. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.